Halo semuanya, selamat datang di Dong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Karena hari ini adalah hari Senin, jadi kita akan lanjut series The Daily Life Immortal King. Segel Wang Ling yang sudah hampir hancur, mau tidak mau dia ini harus pergi untuk menemui ayahnya. Namun ketika dia sedang membeli mie kremes, dia ini bertemu dengan Jiang yang baru saja menghajar He Bufeng. Mereka berdua pun dibawa ke atas atap, yang mana dia membawa He Bufeng karena telah mengetahui identitas aslinya. Dan sedangkan untuk Wang Ling, dia ini tahu Surong sangat khawatir kepadanya. Jiang tidak tahu sekarang ini dia sedang bermain-main dengan bom spiritual. Jingke pun terbangun dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Jiang meremehkan Wang Ling dan menganggapnya sebagai sampah. Nah, di saat itu juga segelnya mulai tidak terkendali dan menyebabkan Wang Ling harus bisa mengendalikan emosinya. Untung saja sebelum hal buruk terjadi, Jingke mengingatkan Wang Ling ada diskon untuk mie kremes dan menyebabkan Wang Ling pun sadar. Di sebelah lain, supir dari Jiang mengambil rambut He Bufeng untuk mengubah penampilannya. Di sisi lain, Guru Fan masih tidak menyangka Direktur Xi menggunakan murid yang mengulang demi memenangkan pertandingan. Direktur Xi menganggap hal itu dengan biasa saja dan dia ini bingung kenapa sekolah Lishu bisa membawa anjing dalam pertandingan. Nah, di saat itu juga, Jiang yang sudah menyamar sebagai He Bufeng memberitahu bahwa Wang Ling sudah diculik. Kembali kepada Wang Ling, di sana mereka dijaga oleh supir dari Jiang. Di sana dia memberitahu bahwa mereka akan dibebaskan setelah pemimpinnya menghabisi Surong. He Bufeng memberitahu bahwa dia ini ingin bergabung dengan kelompok Yinglu dan meminta untuk melepaskan ikatannya. Walaupun sedikit tertarik, tapi supir itu memberitahu bahwa ikatan ini hanya bisa dilepaskan oleh bosnya. He Bufeng menanyakan tingkat kekuatan dari supir ini, yang mana supir ini memberitahu bahwa dia itu tidak terlalu kuat dan hanyalah supir biasa. He Bufeng langsung mengejeknya, yang mana hal tersebut ternyata membuat supir ini marah. Dia pun memperlihatkan sedikit kekuatannya, yang mana hal itu membuat He Bufeng terkejut. Kembali kepada Jiang, di sana dia menceritakan bagaimana Wang Ling bisa diculik. Joey yang berada di sana menanyakan ciri-ciri dari para penculik. Nah, hal itu membuat Jiang malu karena dianggap sebagai gadis yang cantik. Joey pun menyadari bahwa pemimpin Yinglu sedang berada di sekolah ini. Direktur Xi menyarankan untuk tetap berada di sini karena sekarang tempat ini adalah lokasi yang teraman. Tang Jingse lalu meminta Xiaobei untuk memeriksa lokasi di sekitar sekolah ini. Mereka pun akhirnya tahu bahwa ada sesuatu di gedung lama. Nah, di saat itu juga ternyata para penjaga Surong berusaha untuk mengamankannya dan membawanya pergi. Direktur Xi menyarankan untuk segera pergi demi keselamatan mereka. Mendengar hal itu tentu saja membuat Surong kesal karena mereka itu sangatlah penakut. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi nantinya karena mereka akan menyelamatkan Wang Ling. Apalagi para penjahat itu sudah seperti menantang grup Hugua. Jadi dia yang adalah seorang pewaris tidak akan mundur dan akan menghadapinya. Penjaganya yang selalu bersama Surong tidak menyangka bahwa Surong ini sudah tumbuh menjadi lebih kuat. Kembali ke gedung tua, di sana supir itu sedang menari dengan riang gembira dan tidak mempedulikan He Bufeng dan Wang Ling. He Bufeng mencoba berbicara kepada Wang Ling, namun tanpa diduga Wang Ling ini tertidur. Untung saja dia itu dibangunkan oleh Jingke. Nah, di saat supir itu berhenti menari, He Bufeng pun menyadari akan ada yang menolong mereka. He Bufeng pun segera berteriak, namun dia ini langsung diulti oleh supir itu. Di sisi lain, Surong dan para penjaga melihat Wang Ling sedang digantung. Sedangkan di sisi lain, Xiaobei merasakan ada sesuatu yang aneh dan meminta teman-temannya untuk berhati-hati. Penyerangan pun terjadi, namun supir ini tidak membiarkan hal itu begitu saja. Karena tehnya sudah habis, dia pun menggunakan sebuah teknik yang membuat para guru terkejut. Yang mana di ini ternyata memanggil para pasukan kapal lili naga. Untung saja di sini Surong melindungi para penjaganya dan menghancurkan teknik tersebut. Surong pun memanggil ke-13 pedang rohnya untuk menghadapi supir itu. Di sisi lain, ayah Wang Ling yang masih tidak diizinkan untuk masuk melihat ada sesuatu yang terjadi di sekolah itu. Di tengah pertarungan yang sengit itu, kita diperlihatkan ingatan dari supir itu bersama dengan Jiang, yang ternyata dia ini adalah guru dari Jiang.
Dia memarahi Jiang karena masih belum berkembang dalam meracuni seseorang. Kembali ke pertarungan, di sana Surong sangat kewalahan dengan teknik dari supir itu. Bahkan dia itu menambahkan serangan kepada Surong. Dia memberitahu bahwa Surong tidak tahu dasar dari seni pedang. Di saat dia mau menghabisi Surong, untung saja Joey datang untuk menyelamatkannya. Dan kini pertarungan pun terjadi antara Joey dan supir itu. Joey meminta dia untuk segera menyerah, namun tentu saja supir itu tidak melakukannya. Jiang ternyata memang mefokuskan serangannya kepada Joey karena dia adalah musuh yang akan merepotkan mereka. Supir ini memberitahu sebuah rencana yang sepertinya dia akan mengorbankan dirinya untuk menghadapi Joey. Kembali ke pertarungan, supir ini kesulitan ketika berhadapan dengan Joey. Di sisi lain, Jiang yang menyamar mendekati Surong, tapi untung saja penjaga Surong menghentikannya. Karena dia sudah mengetahui Jiang telah menyamar. Namun sayangnya, sepertinya penjaga Surong ini harus meninggoy. Di sisi lain, supir yang sudah sekarat meminta maaf kepada Jiang karena dia tidak bisa meracuni dirinya lagi. Jiang pun berterima kasih atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh gurunya. Joey pun ingin membawanya karena sudah merencanakan pembunuhan. Nah, di detik-detik terakhirnya, dia pun meledakkan dirinya bersama Joey, dan kita pun langsung diperlihatkan tentang kebersamaan dia dengan Jiang. Dan kita juga diperlihatkan penjaga yang bersama Surong juga telah mati dihabisi oleh Jiang. Surong pun merasa khawatir kepada penjaganya, sedangkan Jiang kesal karena rencananya kembali gagal. Nah, sepertinya ledakan tadi dihentikan oleh iblis katak yang langsung menyerap kekuatan itu. Lanjut, di saat Wang Ling diselamatkan, mereka menanyakan tentang lubang di tempat itu. Namun Wang Ling tidak memberitahu bagaimana lubang itu bisa terbentuk. Yang ternyata dia merahasiakan keberadaan dari Hebu Feng dan meminta Jingke untuk menjaganya supaya pertarungan besok tidak terjadi. Namun pertandingan masih diadakan karena Jiang yang sedang menyamar menggantikan Hebu Feng. Wang Ling pun sangat kesal karena Jingke membiarkannya kabur. Namun tanpa Wang Ling ketahui, Jingke masih tetap menjalankan misinya sampai kelaparan. Di sana para murid diberitahu peraturan dari pertandingan ini. Karena teman-temannya sudah menyelamatkan dirinya, sepertinya Wang Ling juga akan berjuang. Wang Ling, Jiang berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menghabisi Surong. Nah, di saat Wang Ling ingin masuk ke dalam pertandingan, ayahnya pun datang untuk memberikan segel terbarunya. Namun sayangnya dia terlambat karena Wang Ling sudah masuk ke dalam arena. Guru Fan dan Jiao mendekatinya karena mereka mengenali dirinya. Joey pun diberitahu mengenai segel Wang Ling yang telah rusak. Di dalam arena, Xiaobi telah mengetahui siapa-siapa saja yang menjaga altar. Altar emas dijaga oleh Chen Chao, altar air dijaga oleh Surong, altar api dijaga oleh iblis katak, yang mana di sana Hebu Feng sudah mendekati iblis katak. Wang Ling yang dianggap lemah dirasa oleh Tang Jingse sedang berada di altar kayu. Ling Fei pun segera pergi untuk menghadapinya. Nah, ternyata Gao Hua ini berada tepat di belakang mereka. Di saat mereka mau pergi, ternyata Tang Jingse menyadari keberadaan dari Gao Hua. Untung saja itu hanyalah sebuah shinigami saja. Tang Jingse meminta untuk tidak mengejarnya karena mereka harus segera pergi menempati ketiga altar dan memenangi pertandingan itu. Gao Hua yang menyadari mereka sangat kuat segera pergi untuk membantu Wang Ling. Mendengar sekolah Usiju sudah menempati satu altar, Chen Chao pun segera pergi menancapkan pedangnya di altar emas. Namun di sana sudah ada Xiaobei yang sejak tadi sudah menyerang Chen Chao. Chen Chao mencoba menantang Xiaobei, namun dia ini terlalu menganggap Xiaobei lemah, yang mana dia pun menyadari Xiaobei sudah memasang jaring di mana-mana dan dia ini pun dikendalikan oleh Xiaobei. Para guru yang menyaksikan hal itu merasa serangan ini sangatlah kejam. Di sisi lain, iblis katak sedang bertarung dengan Hebu Feng. Dia merasa sangat kenyang karena terus memakan kekuatan dari Hebu Feng. Wang Ling sedang tertidur terbangun ketika mendengar iblis katak ingin mematahkan segelnya setelah memakan banyak energi spiritual.
Ling Fei yang melihat Wang Ling bangun segera menyerangnya. Untung saja Gahua datang untuk membantu Wang Ling. Di sisi lain, Surong yang mencoba menguasai altar air harus dihentikan oleh Tang Jingse dengan pedang rohnya. Tang Jingse yang sedang berbicara dengan Surong membahas tentang masa lalu yang membuat Surong marah dan menyerangnya. He Bufeng yang sudah menguasai altar api diminta oleh Tang Jingse untuk membantu dirinya menghadapi Surong. Surong yang bingung bagaimana mereka bisa mengetahui pergerakan timnya diberitahu oleh Tang Jingse bahwa Xiaobi bisa melihat setiap gerakan yang mereka lakukan. Di sisi lain, altar emas juga sudah ditempati oleh Xiaobi dan membuat Tang Jingse sangat senang. Surong yang kesal mulai serius menghadapi Tang Jingse dan bersiap untuk menggunakan tarian pedang rohnya. Tentu saja Tang Jingse tidak membiarkan hal itu dan menggunakan serangan saljunya. Tidak ingin He Bufeng datang, Surong pun ingin segera mengalahkan Tang Jingse. Namun dia terlambat karena He Bufeng sudah datang untuk membantu Tang Jingse. Sekarang ini Surong tidak bisa kemana-mana lagi dan ditambah danau ini sudah dibekukan oleh Tang Jingse. Di saat kondisi sedang tidak bagus untuk Surong, mereka melihat ada sesuatu yang terjadi kepada Ling Fei dan seketika area di semua tempat itu mengalami sebuah pancaran energi negatif. Surong pun memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri. Nah, di sini Tang Jingse sudah menyadari di depannya ini bukanlah He Bufeng yang asli. Namun dia tidak peduli dan berjanji akan membantunya setelah pertandingan ini selesai. Sekarang altar air pun sudah dikuasai oleh sekolah Usiju, yang mana 5 altar sudah dikuasai oleh mereka. Namun tiba-tiba saja altar kayu dikuasai oleh sekolah Lishu dan hadiah kecepatan pun dibatalkan. Xiaobi memberitahu Ling Fei telah dikalahkan oleh kekuatan yang misterius. Surong mendapatkan kabar bahwa Wang Ling menyatu dengan iblis katak, namun Surong tidak tahu apa yang dimaksud oleh Gohua. Para guru pun terkejut dengan sosok yang muncul di altar kayu. Kita pun di bawah sebelum kejadian Ling Fei terlempar. Di sana dia sedang bertarung sengit dengan Gohua. Nah, di sana itu muncul iblis katak, namun dia terkejut karena Wang Ling juga berada di sana. Wang Ling pun berpura-pura kesakitan ketika Ling Fei menyerangnya. Yang mana hal itu membuat Gohua marah. Dia pun kembali berusaha menyerang Ling Fei, namun sayangnya itu semua sia-sia saja. Melihat itu semua membuat Wang Ling merasa bersalah. Tapi jika Wang Ling menggunakan sedikit saja emosinya, segelnya akan hancur. Namun di saat melihat perjuangan teman-temannya, Wang Ling tidak bisa menahannya lagi dan mengeluarkan kekuatannya. Seketika iblis katak pun menggigitnya dan memberitahu bahwa dia mencoba untuk menelan energi negatif dari Wang Ling. Mendengar hal itu, Wang Ling pun memanfaatkan iblis katak untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Iblis katak memberitahu bahwa perutnya hanya terbatas, namun Wang Ling tidak mempedulikannya dan bergabung dengan iblis katak. Mereka yang menyaksikan hal tersebut tentu saja sangat terkejut. Ling Fei pun tertawa dan kembali meremehkannya. Wang Ling pun memberikan sentuhan kecil kepada Ling Fei, namun Ling Fei merasa dia baru saja ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi. Gohua merasa bangga karena telah membangkitkan kekuatan dari Wang Ling. Wang Ling pun mengajak Gohua untuk mengembalikan keadaan pertandingan ini. Direktur Shi yang melihat hal itu memuji guru Wang Ju dan meminta dia untuk mengajari dirinya. Tang Jingse yang panik diberitahu oleh Xiaobi bahwa Wang Ling telah bergabung dengan iblis katak. Kekuatan mereka sangatlah kuat dan akan mengancam kemenangan mereka. Wang Ling pun telah berhasil mengamankan altar api. Xiaobi mengetahui semua pergerakan dari anggota sekolah Lishu, tapi dia ini tidak mengetahui keberadaan dari Surong. Xiaobi pun ingin pergi karena Wang Ling sedang menuju ke tempatnya. Tang Jingse pun segera meminta He Bufeng untuk menjaga altar bumi dan Lin Zheng diminta untuk ke altar api. Tang Jingse pun berpikir bagaimana mereka memenangi pertarungan ini, apalagi mereka sudah kehilangan satu anggotanya.
Dia yang tahu bahwa Wang Ling sangatlah kuat, jadi dia berpikir jika mereka menghadapi Wang Ling secara langsung, mereka berempat akan kalah. Jadi Tang Jingse pun terus berpikir dan menemukan sebuah cara yang mana mereka akan menyingkirkan para anggota lainnya dan membiarkan Wang Ling sendirian. Dia pun meminta Xiaobei untuk bertemu dengan dia di altar kayu, supaya Tang Jingse bisa tahu pergerakan yang dilakukan oleh Wang Ling. Wang Ling lalu mendatangi Chen Chao untuk menyadarkannya. Dia tidak menyangka Chen Chao datang kemari hanya untuk berkencan. Di saat Chen Chao ingin menjelaskan, dia terkejut dengan penampilan dari Wang Ling. Dia pun merasa Wang Ling ini sangat kesepian. Nah, di sini Wang Ling dan yang lainnya sudah berhasil mendapatkan 3 altar. Melihat Wang Ling tersenyum membuat Chen Chao sangat senang. Ayah Wang Ling juga sangat bahagia ketika melihat anaknya bisa bersikap dengan normal. Nah, keunggulan dari sekolah Lishu hanya bertahan sebentar saja karena sekolah Wushiju segera mengambil alih altar lainnya. Wang Ling pun segera memikirkan sebuah rencana dan dia ini berencana untuk menggunakan kecepatannya dan menguasai semua altar. Iblis katak mencoba memperingatinya karena dia itu tidak bisa menahan semua kekuatan dari Wang Ling. Guru Wang Ju dan Joey merasa hal itu akan sia-sia saja karena pertandingan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Apalagi ada jeda 10 detik untuk menguasai satu altar. Untung saja di saat itu, Surong menghubungi Wang Ling dan Gohua memberitahu bahwa Tang Jingse memanggil Xiaobei ke altar kayu. Di saat Chen Chao dan Gohua saling ribut, Surong memberitahu bahwa tujuan pertandingan ini adalah sebuah strategi dan memperkecil pertarungan antara tim. Mendengar Surong yang menganggapnya sebagai orang yang paling penting membuat Wang Ling malu-malu kucing. Surong lalu memberitahu rencananya yang mana dia tahu Tang Jingse akan menghindari kedatangan dari Wang Ling. Jadi mereka bertiga akan mencoba bergabung di altar kayu dan mempertahankannya. Tapi hal itu hanya membuat mereka memiliki 2 altar. Jadi Surong pun mempercayakan satu altar kepada Chen Chao dan membuat Chen Chao menjadi sangat semangat. Surong juga sudah menempatkan klonnya untuk mengintai 3 altar. Dan sekarang dia dan Gohua akan bertarung di altar api. Di sisi lain, Xiaobei sudah mengetahui keberadaan dari Surong, namun dia segera memberitahu bahwa Surong dan Gohua akan menyerang altar api. Yang ternyata mereka itu menggunakan jalur air untuk melewati penjagaan dari He Bufeng. Deng Jing yang marah ditenangkan oleh Tang Jingse, namun karena kelakuan dari Gohua, dia pun menjadi semakin marah. Dan Surong memanfaatkan hal itu untuk masuk ke dalam altar api. Namun di sini, Lin Jing sadar dengan pengalihan dari Gohua. Mendengar Wang Ling telah menguasai altar air, membuat Tang Jingse dan He Bufeng tersenyum. Dan bagian 4 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya, masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.